Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, berbincang tentang persiapan Ramadan. Benarkah kita merindukan Ramadan? Benarkah kita memang menginginkan datangnya? Ahibati fillah, semua kembali kepada niat. Bicara Ramadan ini bukan yang pertama untuk sebagian. Bahkan mungkin jadi Ramadan yang ke-30 kali. Jadi Ramadan yang ke-35 kali. Bahkan mungkin dia lupa kapan pertama kali dia puasa. Tapi sebagian orang, kalau dia mungkin mengadakan penelitian terhadap dirinya sendiri. Objek yang diteliti adalah diri dia tentang 30 tahun berpuasa. Apa jadinya? Kita tahu kalau ada orang sekolah, tahun pertama, nanti ada semester kedua, dia naik ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai dia lulus SMA, tambah lagi. Kalau kita bicara tentang diri kita yang sudah puluhan tahun Ramadan, mungkin kita bisa melihat hasil yang kita dapat. Ada yang nggak ada hasilnya. Apa? Karena ibadah kita hanya rutinitas. Ahibati fillah, mengingatkan kembali kepada tujuan diciptakannya manusia. Yang insya Allah ketika orang tahu dengan tujuan dia, paling tidak dia nggak salah arah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 55 sampai 58. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan teruslah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ahibati fillah, kebanyakan kita itu tujuannya adalah dunia, harta, jabatan, kekuasaan. Sedangkan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada. Maka manusia harus sering diingatkan agar tidak lupa dengan tujuan yang sangat mulia. Allah tuh pemilik alam semesta ini. Dan Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa kenikmatan yang gak terbayang dan tidak tergambarkan oleh manusia. Manusia gembira tatkala dia menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, yang masa kekuasaannya hanya 5 kali 2 tahun. Setelah itu selesai, lalu dia menjadi tua, renta, mati. Sedangkan Allah menawarkan keridhaannya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau untuk mencapai menjadi presiden, kalau kita bicara orang jadi presiden, itu persiapannya matang banget. Bahkan berhari-hari, sekarang ini rame di Indonesia bicara tentang presiden tahun berapa? 24 ya. Sudah mulai mereka bicara untuk sebuah target yang sebenarnya target yang akan hilang, pergi, lalu orang akan menjadi orang biasa, menjadi bangkai, ditinggal oleh manusia. Itu udah dibicarakan lama, bertahun-tahun sebelumnya. Bagaimana dengan Ramadan yang ada di depan kita, yang merupakan pintu untuk menjadi orang yang bertakwa, yang berhak masuk surga. Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk masuk surga Allah Jalla Jalla. Siapa? Nggak ada. Mungkin sirup, mungkin makanan-makanan ringan. Ya, keperluan untuk urusan berbuka dan sahur. Bas. Karena memang ternyata masalahnya kita punya ambisi terlalu rendah. Kita punya ambisi terlalu hina. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan al-matlabul a'la. Target yang luhur, yang agung. Itu untuk mendapatkannya tergantung dengan 2 hal.
Yang pertama, ambisi yang besar dan niat yang benar. Ambisi dan niat. Faman faqadahuma, yang tidak punya ambisi yang besar, yang mulia, dan tidak punya niat yang benar, maka dia nggak akan nyampe kepada target dia. Disebutkan niat itu niat yang benar membuat jalan kita benar, menyatukan niat kita. Kemudian ambisi menyatukan, kita cuma mau satu itu. Tentunya tadi kita sudah membaca firman Allah di surat Adz-Dzariyat bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya saja. Tatkala ambisinya, tujuannya itu satu dan jalan yang ditempuh itu benar, nyampe dia. Ahibati fillah, kita itu kalau udah bicara ambisi dan niat kita, maka kedua hal itu sulit diraih kecuali dengan meninggalkan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah meninggalkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, kesibukan-kesibukan yang dibuat oleh manusia. Di mana kita tahu manusia ini yang mereka bikin program-program dalam kehidupan, acara-acara dalam kehidupan, tempat hiburan, tempat liburan, bikin acara car free day, acara konser, acara macam-macam yang dibuat oleh manusia. Tinggalkan, satukan niat, satukan jalan. Kalau enggak kita akan sibuk. Kemudian yang kedua, meninggalkan al-awaiq, yaitu penghalang-penghalang eksternal yang membuat kita akhirnya bercabang. Makanya biasanya orang kalau kerjaannya bercabang, dia jadi bos di satu lembaga, tapi bercabang pikiran dia, punya kerjaan ini dan itu, nggak selesai tugas dia, nggak sempurna. Berbeda dengan orang yang fokus di satu pekerjaan, sehingga dia dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Makanya kenapa ada istilah nggak boleh pegang jabatan 2 umpamanya. Ya udah kalau itu aja gitu. Tujuannya agar dia fokus mengejar target. Yang ketiga, memutuskan ketergantungan hati kita dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ya dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan dalam kehidupan. Contohnya kalau bicara makan, kita perlu makan. Oke, makan perlu. Tapi nggak perlu engkau makan harus menempuh jalan 50 km. Ada kebiasaan orang kuliner, wisata kuliner, berangkat ke satu tempat hanya untuk makan. Bayangin perjalananmu ke tempat itu jauh sekali, hanya untuk makan yang beberapa menit, selesai. Jadi kotoran nanti. Seenak apapun yang kau makan. Kalau bicara boleh aja. Tapi kan kita nih sedang menuju ke Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mau meninggalkan dunia ini. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita timbun, semua yang kita sukain bakal kita tinggalkan. Kita akan berpisah dengan mereka semua. Maka kita perlu tadi memiliki ambisi yang luhur, niat yang benar supaya nggak salah jalan dengan niat yang benar tersebut. Dan ada 3 penghalang yang harus kita putuskan. Untuk menjadi seorang tentara. Kadangkala dia itu harus diputuskan dari dunia luar. Sekolah fokus di sana sudah. Udah nggak kemana-mana pikirannya. Kadangkala handphonenya diambil. Udah fokus di sini. Dikasih kegiatan-kegiatan yang berguna. Inilah yang harus kita lakukan menghadapi Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah